Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1252 Serangan Balik Dadakan. Home. Beruang Iu terus meraung, karena Thomaskin begitu lincah, dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Setiap kali Thomaskin terpental dari pohon, dia mampu menendangnya dengan akurat, menendangnya hingga terhuyung-huyung, meskipun tidak fatal, tetapi Iu membuatnya sangat tidak nyaman, jengkel dan marah, berpikir bahwa dia telah sangat terhina. Dengan pukulan telapak tangan beruang seperti kipas jatuh di depan Thomaskin. Thomaskin tidak bisa menghindar, kedua tangan meraih telapak tangan beruang, dan sekujur tubuhnya langsung ditekan ke bawah. Mata Thomaskin berubah, dan dengan cepat mundur untuk bergerak maju, dengan kekuatan kecil menjadi kekuatan besar. Setelah berbalik, beruang itu langsung ditarik ke tanah oleh Thomaskin, dan, boom, menabrak pohon besar, kemudian terjatuh dengan sangat menyakitkan. Beruang yang marah mulai mengejar Thomaskin dengan sekuat tenaga. Bahkan tidak peduli dengan tabrakan pohon tua yang lebat dan menjatuhkan dedaunan di tanah, dia tetap harus menangkap Thomaskin. Mata beruang seperti menghirup api, penuh dengan amarah, ingin membunuh Thomaskin dan melahapnya hidup-hidup, tapi Thomaskin gesit seperti ikan loah, tidak bisa dikejar sama sekali. Thomaskin secara perlahan menyadari ketiak dan mata beruang adalah titik lemahnya, dan memiliki titik akupuntur yang mematikan. Hanya dengan memukulnya di bawah ketiak atau menembak matanya, barulah memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Namun, beruang sendiri tahu bahwa dia pasti tidak akan membiarkan Thomaskin berhasil dengan mudah, bisa menjadi raja binatang buas di hutan asri di Donghai, kekuatannya tidak diragukan lagi. Sudah waktunya untuk melawan. Mata Thomaskin dingin, melihat sekilas, dia melihat sosok Elmina Mu dan yang lainnya melarikan diri dengan sangat frustasi dan juga sangat khawatir, tetapi sekarang dirinya tidak bisa melakukan apa-apa. Untungnya, mereka 3 orang, bukan 1, beruang terus mencari target, ditahan oleh 3 orang. Selama mereka tidak ditangkap, maka tidak akan ada bahaya nyawa. Tetapi Thomaskin tahu, hidup dan mati hanya masalah waktu, dan tidak akan memberikan mereka kesempatan apapun. Jika melewatkannya, maka harus mati. Saat ini, hanya bisa melihat dirinya. Dengan mengalahkan beruang barulah memiliki kesempatan untuk membantu mereka keluar dari bahaya. Thomaskin meremas jarum perak di tangannya, dan menembak terus-menerus, menusuk beruang. Jarum peraknya sangat akurat, dan menembak langsung di satu mata beruang dengan akurat. Oh! Beruang meraung, menutupi matanya, kemarahan di dalam hatinya terus membara dan menjadi semakin kuat. Manusia ini pertama kali mempermainkan dirinya, kemudian menusuk matanya, jadi pada saat ini, dia sudah hampir menggila karena Thomaskin, bergegas ke arah Thomaskin dengan panik, menabrak beberapa pohon satu demi satu, dan daun-daun berguguran, membuat situasi di sekitar menjadi tegang. Thomaskin terus melangkah mundur dan mata beruang itu sudah buta sebelah, kali ini dia telah benar-benar menjadi beruang. Namun, membutakan satu mata membuatnya semakin marah, dan efektivitas tempurnya telah meningkat pesat. Sangat tidak mungkin bagi Thomaskin untuk berdiri dengan ketajamannya dan melawan beruang yang begitu besar. Bukankah itu namanya cari mati? Hanya bisa memilih melawan dan mundur. Tapi kali ini beruang telah mendapat pengajaran terakhir kali itu, dan dia tidak akan membiarkan Thomaskin berhasil dengan mudah. Di antara kedua pihak, kamu mengejar aku berlari. Thomaskin sangat bersyukur dulu telah belajar banyak keterampilan menyelamatkan nyawa dari gurunya. Jika tidak, dia sudah mati di tangan beruang itu sejak awal. Serangan balik dadakan. Thomaskin telah berlari, dan tiba-tiba, 3 langkah bergegas ke atas pohon, mengayunkan tangannya, jarum perak menyebar, seperti bunga pir di tengah hujan badai, tersebar ke bawah dan melesat ke arah beruang. Pada saat ini, beruang tidak bisa mengelak, dan tertusuk di matanya lagi.
Ho ho ho. Beruang menutupi matanya dengan tangan, berlari langsung ke pohon. Dia pusing dan sakit kepala, dan matanya buta, sama sekali tidak bisa melihat apapun di sekitarnya, jadi semua arogan dan kegilaan sebelumnya telah hilang. Beruang benar-benar telah menjadi beruang buta, dan tidak ada lagi ancaman. Thomaskin mencari kesempatan dan harus memberikan pukulan fatal agar dia bisa pergi dari sini dengan pikiran yang tenang. Mati sajalah kamu. Thomaskin memegang jarum perak dan menusuknya ke ketiak beruang, kemudian tinju seperti badai jatuh ke ketiak beruang, membuat seluruh lengannya lumpuh dan organ dalamnya mengalami luka dalam yang berbeda tingkat. Wow! Beruang benar-benar kehilangan efektivitas tempurnya. Thomaskin tidak berniat untuk terlibat dengannya di sini dan tidak membunuhnya, membiarkannya menyembuhkan dirinya sendiri. Saat ini, Thomaskin harus menyelamatkan Elmina Mu dan yang lainnya sesegera mungkin, dan tidak tahu juga apa yang telah terjadi pada mereka. Thomaskin meloncat naik, kakinya stabil, secepat angin dan kilat, dia harus bergegas ke medan perang sesegera mungkin. Jika tidak, akibatnya mungkin akan tidak terbayangkan. Jeritan terdengar tanpa henti, air mata Maxentia yang sudah hampir mengering. Dia tidak tahu mengapa dia begitu tidak beruntung. Beruang Iu sepertinya memiliki dendam terhadap dirinya, memilih dirinya sendiri dan memberinya kejutan yang hebat. Sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Jika beruang Iu pergi mengejar Nami dan wanita Iu, dia mungkin akan melarikan diri tanpa ragu-ragu, tetapi sekarang, dia telah menjadi target utama beruang Iu. Maxentia, hati-hati. Pada saat kritis, beruang menamparkan dengan telapak tangan, dan Maxentia yang tidak bisa menghindar, Nami bergegas tanpa ragu-ragu dan berdiri di depan Maxentia yang dia juga menanggung beban dan menjadi sasaran serangan beruang. Pong! Dengan suara pukulan yang berat, Thomaskin sudah tiba di sini, tiba-tiba menerima pukulan itu, menepuk di belakang punggungnya, dan mendorong Nami pergi. Nami terkejut sejenak, menatap dengan mata yang penuh kehangatan. Saat ini, dia rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Pria ini benar-benar kuat dan pemberani. Thomaskin memuntahkan seteguk darah, raut wajahnya semakin serius, tapi untungnya dirinya berlari dengan cepat. Jika telapak tangan ini mengenai salah satu wanita ini, sudah pasti akan mati. Pergi. Kita cepat pergi. Maxentia yang menarik Nami, berbalik dan pergi, tapi Nami hanya mengatakan dia tidak akan pergi. Dia menyelamatkan kita, bagaimana kita bisa meninggalkannya saat ini? Nami menggelengkan kepalanya, tatapan matanya tegas. Apa kamu sudah gila? Melawan beruang? Bukankah itu cari mati? Apa kamu sudah lupa bagaimana ayahmu dan paman keduamu meninggal? Nami, jangan naif, cepat pergi. Maxentia yang berkata sambil berteriak. Aku tidak lupa, tapi aku tahu barusan jika bukan karena dia, kita berdua mungkin sudah lama mati. Jadi orang, tidak boleh tidak berhati nurani. Nami memelototi Maxentia yang mendengus dingin. Hanya kamu yang memiliki hati nurani, kamu orang baik, aku bajingan, bisa kan? Jika kamu tidak ingin pergi, aku pergi. Maxentia yang berkata dengan marah. Maxentia yang ingin lari, tapi beruang mematahkan pohon dan membantingnya ke tanah, tangannya di bawah pohon, jika bukan karena ada duri dan pohon, seluruh lengannya mungkin sudah lumpuh. Ah lenganku, tanganku aku tidak ingin mati, Nami. Maxentia yang bahkan telah memiliki niat untuk mati, saat nasib kurang beruntung, minum air dingin saja bisa tersumbat di antara gigi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.